terkait dengan temuan audit BPK ini gimana sih Pak sikap Bapak dan juga sikap mungkin fraksi terkait hal ini? Ini sih malakama ya. Kalau kita laksanakan kan sesuai dengan proposal di 2019, kemudian di 2020 batal ya. Kita pakai patokan 2019, otomatis dia akan membutuhkan biaya untuk bikin stadion, kemudian racing track, kemudian IO, lalu kemudian dinas perhubungan minta sepeda, lalu dinas pariwisata minta untuk bikin promosi dan segala macam. Seingat saya itu sekitar 800 M. Total sebenarnya 1,8 T waktu itu diminta, tetapi itu sporadis ditaruh di Dispora, kemudian di Dishub pariwisata, lalu di Jakpro sendiri. Jadi dipecah Pak ya? Dipecah. Nah, kalau kita perhatikan estimasi saya paling sedikit 800 M. Lalu kemudian kan masih ada kewajiban untuk bayar komitmen fee yang kita hitung itu sekitar 400 M. Nah, kalau 400 M otomatis biaya estimasi kita, dan itu saya kira cenderung lebih besar dari situ, 1,2 T. Kalau kemudian dibatalkan, tidak dikerjakan, artinya kemudian yang ke depan juga tidak kita kerjakan, kehilangannya 400 M. Kalau dikerjakan? Kalau dikerjakan kehilangannya 1,2 T, 3 kali lipat. Karena kemudian kalau dihitung dengan keuntungan yang didapat, saya tidak yakin keuntungan ini akan ada, malah cenderung rugi. Karena apa? Penontonnya juga saya tidak perkirakan akan datang sebesar yang mereka proyeksikan dalam proposal. Beberapa pertimbangan, pandemi. Kedua, kemampuan masyarakat ekonomi sekarang tidak fokus untuk menonton itu. Dia akan lebih memilih menonton di TV. Yang ketiga, Formula E ini kan tidak menarik nih. Kalau dikatakan bahwa Jakarta akan terkenal dengan Formula E, terbalik. Formula E yang kemudian diperkenalkan oleh Jakarta. Formula E siapa yang kenal sih? Kalau Formula One betul. Jadi Formula E ini tidak akan membuat Jakarta terkenal. Formula E yang kemudian menjadi terkenal. Kalau katanya Jakarta kurang terkenal, iya betul di Antartika. Iya kan? Lalu buat apa Jakarta diperkenalkan ke Antartika? Mereka juga nggak bakal datang ke sini. Tapi kalau Formula E ya. Dan yang kedua, kita lihat kenapa tidak untung. Pelaksanaannya di Hong Kong, setengah biaya di sini. Walaupun katanya ini biaya karena ada komitmen fee, karena ada bank garansi. Pertanyaannya kenapa di tempat lain tidak ada? Artinya kan tidak dipercaya. Sampai kemudian mesti ada komitmen, mesti ada bank garansi kan? Dengan biaya 2 kali lipat dibandingkan dengan di Hong Kong, biaya yang setengah itu aja masih rugi dan tidak pandemi. Dan itu lebih gampang dijangkau. Apalagi kemudian di Jakarta. Belum lagi kerugian yang mesti kita tanggung dengan pelaksanaan kemarin yang udah Monas diobok-obok segala macam. Belum lagi biaya yang kemudian pergi ke luar negeri. Itu dari segi biaya. Yang kedua dari segi kualitas pelaksanaan. Saya meragukan kualitas pelaksanaannya agak susah. Kenapa? Venue-nya aja belum jelas di mana. Ya terakhir kan katanya pindah dari Monas dan belum ya, tahu. Ya itu maksudnya, kita tidak tahu. Tadi kan Monas. Jadi menurut Bapak ini pagelarannya akan jadi 2022 atau akan udah batal gitu aja Pak menurut Bapak? Kalau kita ditanya kan serba simalakama ini. Kita bilang batal, lalu kemudian dibilang kita menghalangi programnya gubernur. Kita bilang iya, kita mengorbankan rakyat. Sebenarnya ya kerelaan gubernur aja lah melihat kepentingan rakyat. Jangan kemudian kita yang disuruh memutuskan. Jadi sebetulnya mereka arahnya pengen membatalkan tapi pengen supaya kehilangan muka juga gitu. Nggak tahu juga. Kita tunggu aja. Kalau saran dari DPRD Pak? Kalau saran kita ya batalkan aja. Karena potensi kerugian, kehilangan itu 1,2 T minimum itu estimasi saya. Kalau dilaksanakan 400 M yang hilang. Ya kita berhemat sebenarnya. Tidak ada pengeluaran 800 M ini. Sesuai dengan proposalnya Jakpro kemarin ya. Lebih dari situ sebenarnya. Jadi kalau kita katakan Formula E ini sesuatu yang penting-penting dari sudut mana gitu loh. Kalau katanya Jakarta menjadi biru, langit biru Jakarta. Langit biru Jakarta, hanya COVID yang bisa bikin langit biru Jakarta. Itu pun kemudian orang lain yang dapat penghargaan, bukan COVID yang dapat penghargaan. Harusnya COVID yang pajang plakatnya begitu.
Oke. Ini kan yang pajang plakatnya kan orang lain. Oke. Mana mungkin one shot event bisa bikin Jakarta green? Iya sih. Oh, kita mau memperkenalkan mobil listrik. Lah, yang mana yang benar? Mau memperkenalkan Jakarta, mau memperkenalkan mobil listrik. Kalau memperkenalkan mobil listrik, yaitu gawayannya Formula E dong. Iya. Artinya kita cuma menjadi pelaksana yang nggak jelas tujuannya. Oke. Yang mana yang menjadi target? Kalau secara kebijakan memang sebetulnya Pemprov ini akan mengakomodir kendaraan listrik nggak sih Pak ke depannya? Kalau dilihat dari anggaran Kalau atau dari kebijakannya. segi apa namanya ekologi lingkungan ya memang mobil listrik itu menarik. Cuman apakah kita udah sampai ke situ? Apa bukan transportasi publik dulu? Bayangkan 800 M ini udah bisa mengatasi banjir di Jakarta ini. Prioritasnya nggak ke sana ya berarti Pak ya? Lah, prioritasnya sekarang menjadi food vlogger kok. Food blogger. Ya betul. Prioritasnya food vlogger sekarang. Dulu tidak ada Wagub. Sekarang gubernurnya menjadi di media menjadi food vlogger. Itu kenapa sekarang jawaban terkait Formula E ini lebih banyak dijawab oleh Pak Riza Patria? Ya kita juga bingung skala prioritasnya apa sih? Jadi food vlogger atau jadi apa gitu loh. Ini kan masalah komitmen ini. Bukan komitmen fee ya. Komitmen kepala daerah. Oke. Jadi kalau Bapak nih jadi Pak Anies ataupun jadi eksekutif, apa yang akan Bapak lakukan terhadap Formula E ini? Wah, saya kayaknya nggak mimpi jadi dia ya. Ya, tapi jika Bapak jadi, apa yang akan Bapak lakukan nih sebetulnya? Udah kepalang tanggung nih Pak. Kalau Pak Anies dalam posisi sekarang, saran kita ya batalkan aja lah. Batalkan. Memang ada semacam kehilangan muka. Tetapi itu harga untuk pro rakyat. Itu harga untuk pro rakyat. Oke. Pernah kasus yang sama dulu, bukan cuma muka yang kehilangan, nyawa juga bisa hilang. Waktu Kaisar Hirohito memutuskan menyerah kepada sekutu. Kehilangan muka gitu. Bukan kehilangan muka, nyawa, karena kemudian dia kemungkinan akan dibunuh oleh jenderal Jepang yang sudah begitu emosi. Tetapi dia menempuh segala macam risiko. Kalau saja dia memutuskan tetap berperang, maka kemudian ya kan kita nggak tahu bahwa ternyata sekutu cuma punya 2 bom Indo kan. Dia takutnya kan masih ada bom lain, karena ancamannya begitu kan. Kemudian dia memilih menyerah aja, ya sudah. Jepang bisa bangkit kayak sekarang kok. 800 M loh yang dihemat. Estimasi saya minimum segitu. Oke. Dari berita yang kami baca nih Pak, salah satu sikap fraksi Mbak Ima kan mengatakan bahwa sebaiknya dibatalkan saja karena 2022 nanti kan Pak Anies purna tugas. Jangan sampai nanti malah kegiatan ini mengganggu pemerintahan berikutnya. Sikap Bapak terhadap hal itu? Tentu mengganggu pemerintahan selanjutnya. Kalau sikap kita udah jelas sama, tetapi kemudian sikapnya beliau yang penting. Sikapnya Pak Anies yang penting. Jadi jangan sampai jadi beban pemerintahan berikutnya gitu Pak. Pasti jadi beban. Ini masalahnya pilihan kan ini. Pro rakyat atau mau menyelamatkan muka sendiri, itu kan persoalannya. Ya, terus ada juga nih Pak dari tanggapan publik gitu. Kenapa dulu anggarannya disetujui oleh Komisi B? Ini Bapak bisa jelaskan nggak sih kenapa ceritanya gitu? Satu, itu bukan di zaman kami. Itu diputuskan di 2019 di APBD, di 2018 APBD perubahan. Yes. Sorry, 2019 ya. Tetapi itu sudah diputuskan. Artinya keputusan ke situ tuh bukan di era DPRD sekarang. Ya. Bagaimana sebuah kegiatan yang menelan biaya begitu besar dan kemudian multi years dilakukan di APBD perubahan sesuai dengan undang-undang. APBD perubahan hanya untuk mengadopsi perubahan yang terjadi sesuai dengan perencanaan APBD awal murni. Baik dalam hal target, baik dalam hal biaya. Kalau biaya nambah ya sudah tambahin target. Kalau biayanya ternyata penerimaan daerah berkurang, tidak sesuai dengan target ya kemudian disesuaikan begitu. Bukan memasukkan program baru. Kenapa dia dimasukkan program baru? Kita juga nggak ngerti dan bukan daerah saya. Kita hanya terima kemudian udah jadi. Kita berdebat terus dan semenjak awal saya sudah mengatakan ini nggak benar. Tetapi kan kemudian dukungan kan kurang dari Komisi B.
ya tentu banyak orang di sana ya. Harusnya kehilangan itu bukan 987 atau 983 ya. Sekitar segitu, Pak. Iya, antara dua angka itu 987 atau 983. Kenapa? Karena tidak dimasukkan biaya sebelumnya. Biaya untuk merombak Monas yang kemudian ternyata tidak jadi, udah keburu diobok-obok. Lalu kemudian pohon katanya dipindahkan, yang dipindahkan hanya berapa batang dari 200-an. Lalu nggak jelas lagi batangnya kemana. Kemudian kepala Monas jadi pucat-pucat waktu kita datangi, mana pohonnya, dia juga bingung menjelaskan di mana pohonnya. Dia mau nunjuk langit, nggak ada pohon di langit. Kita juga bingung melihatnya. Lalu kemudian pemborongnya sendiri juga kemudian menjadi kagok, nggak ngerti apa-apa. Biaya itu kan gede sekali, 200-an M apa 125. Revitalisasi Monas berarti, Pak? Iya. Oke. Udah vital sebenarnya Monas, nggak tahu kenapa direvitalisasi. Revitalisasi, betul sih, Pak. Jadi Lalu biaya yang ke Amerika, ya, kemudian biaya yang lain-lain, harusnya itu angkanya sekitar 1,1 T. Saya kan udah pernah bicara di media itu. Kembali ke anggaran nih, Pak. Anggaran 2021 ada nggak sih, Pak, terkait Formula E? 2021 rasanya dihapus ya. Semuanya, Pak, termasuk komitmen fee? Komitmen fee kayaknya dihapus. Tapi saya dengar muncul di Dispora, itu bukan di Komisi B. Iya. Persisnya nanti saya harus tanya ke Banggar ya. Jadi komitmen fee itu yang bayar bukan Jakpro, Pak. Dispora. Makanya kan aneh. Dispora ada anggaran khusus untuk membayar gawean Jakpro. Ini juga agak bingung nih masuknya nih. Secara politik anggaran gimana sih, Pak? Boleh nggak sih, Pak, satu kegiatan itu dibayarkan oleh dinas lain, satu lagi oleh BUMD? Di PP 54 2017 memang dikatakan ada penugasan, boleh ke BUMD. Tetapi kalau berkali-kali selalu ada penugasan, sekali penugasan itu namanya diskresi ya. Diskresi itu pada saat ada kekurangan peraturan. Kalau ada kekurangan peraturan dan kemudian kita mesti bersikap, seorang pemimpin harus menentukan sikap dong. Kita terima diskresi. Tapi kalau berkali-kali diskresi, itu bukan lagi diskret, itu kayak sedikit cairan, ya netes begitu, ya masih wajar kan. Tapi kalau cairannya banyak, itu namanya sekresi, diare itu. Oke, berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah, masa diare? Ya. Kalau kemudian penugasan ke Sarana Jaya untuk bikin ini, penugasan ke Jakpro, kan ada SKPD, lalu SKPD ini mau ngapain? Bubarkan aja SKPD-nya kalau begitu. Karena BUMD itu dibuat untuk mencari keuntungan atau kemudian untuk tugas khusus. Lalu kemudian dianggarkan yang begitu besar yang bukan kepentingannya dia didirikan. Contohnya tadi BUMD Jakpro bikin tim hotel segala macam, kan ada Jakarta Tourisindo. Oh, Jakpro bikin hotel juga gitu ya. Kan diskresi penugasan. Makanya menjadi sekresi, diare jadinya. Akhirnya semua diskresi ini menjadi tidak terukur. Apa yang kita peroleh sekarang? Formula E acak-acakan, Sarana Jaya acak-acakan. Diskresi hanya baik pada kondisi penting, genting. Kalau nggak genting, ya bikin aja dulu aturannya. Oke. Nah, posisi Jakpro gimana sih, Pak, menurut Bapak dalam Formula E ini? Apakah dia ketimpa untung atau ketimpa buntung nih, Pak, sebetulnya? Wah, nggak tahu lah. Ini ada kepentingan atau nggak jelas. Kalau dari Jakpro sendiri menurut Bapak gimana, Pak? Susah ngomongnya. Ya, saya hanya melihat bahwa the whole system. The whole system. Kita tidak melihat Bapeda berfungsi dengan baik, Inspektorat berfungsi dengan baik. Dan tadi saya sampaikan di dalam rapat, harusnya Bapeda dan Inspektorat inilah tangan kanan dan kiri. Pada saat instruksi turun ke bawah ke SKPD, yang dua ini berfungsi, merencanakan dan mengawasi. Have you done it well? Bapak mau bilang karena ada TGUPP jadinya sistemnya berantakan. TGUPP out of the box dan bukan bagian dari pemerintahan. Bahwa itu terjadi sekarang ini, kita harus cari lagi kok bisa begitu.
Harusnya isu yang mengatakan TGUPP itu terlalu banyak mencampuri itu mesti diklarifikasi oleh gubernur, tapi sampai sekarang tidak ada. Pak Anies harusnya bisa menjelaskan ini, kenapa kemudian banyak penugasan, kenapa kemudian sepertinya Bapeda tidak seperti periode sebelumnya sangat berwibawa, mengerti masalah, dan mereka merancang sebuah kegiatan yang kemudian berdampak luas ke masyarakat. Saya melihat Bapeda sekarang seperti kalkulator, tombol sum jumlah. Masuk anggaran dari SKPD dan dari BUMD disum, cepat muncul anggaran dan disubmit. Jadi masalah yang lebih besar daripada Formula E ini sebetulnya kankernya adalah sistemnya itu. Bapeda dan yang lainnya yang tidak berfungsi dengan baik gitu Pak. Yang ini Formula E pintu masuk menuju kalau ada gagal ginjal, kemudian ada sakit jantung, kemudian dia stroke, emangnya bisa cuman ginjalnya diatasi? Kita mesti lihat ada penyakit apa ini yang mendasari. Ternyata penyakitnya darah tinggi atau diabetes, ya itu yang diatasi, bukan ginjalnya toh. Ya kerusakan akan terjadi di organ lain. Kita mesti melihat ini sebagai holistik, bukan sebagai penyakit lokal. Saya khawatir ini merembet ke sana kemari. Karena bukan masalah kemudian kita mendoakan itu terjadi, tidak. Secara insting, sixth sense, ya, atau common sense lah kalau sehat. Secara common sense kita melihat ini ada semacam mismanagement sebenarnya. Oh, itu jadi penyakit yang utamanya nih ya. Iya, sebetulnya ada mismanagement di pemerintahan. Iya. Yang akhirnya kita bisa lihat dari munculnya seperti batuk Formula E, munculnya seperti gagal ginjal di Saranajaya seperti itu. Padahal sebenarnya ini penyakit yang sistemik sebetulnya ya. Oke. Ya, kayak ada penutup dari Bapak terkait Formula E ini ke masyarakat ataupun ke pemerintahan atau ke siapapun juga. Ya mengenaskan Formula E ini. Ada sedikit nggak sih Pak harapan gitu yang positif lah dari Formula E ini di benak Bapak? Yang positif itu ya Formula E-nya itu membuka Pandora. Itu positifnya berarti. Iya, bahwa ternyata ada sesuatu di manajemennya Tata Pamong DKI. Bagaimana bisa kemudian sebuah anggaran untuk sebuah event bisa sporadis ditaruh sana sini? Dari situ saja kemudian sudah susah pertanggungjawabannya kan. Harusnya ada leading sektor kan. Masing-masing mengatakan dispora, tetapi anggarannya paling gede di Jakpro. Di Jakpro kemudian ada lagi nanti disubkan kemana lagi nanti. Iya. Ya itu yang positifnya. Ya kemudian kita bisa melihat potret pemerintahan sekarang seperti apa ini.